Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Trivena Graciela Bae dengan NIM 2405027, jurusan Teknologi Informatika, Prodi Sistem Informasi. Sebelum saya masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan presentasi dan pentingnya topik komunikasi dalam organisasi. Nah, jadi apa sih tujuan presentasi? Jadi tujuan presentasi yang pertama menjelaskan komunikasi dalam organisasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi keberhasilan organisasi. Lalu yang kedua, menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif untuk koordinasi dan pencapaian tujuan. Yang ketiga, memberikan solusi untuk memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Lalu pentingnya topik komunikasi dalam organisasi yaitu yang pertama memperbaiki koordinasi dan kerjasama antar anggota tim. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dengan mempercepat pertukaran informasi. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang keempat, membangun hubungan yang baik dan saling percaya antar anggota. Yang kelima, mengurangi konflik dan menyelesaikan masalah lebih cepat. Yang keenam, meningkatkan motivasi karyawan karena mereka merasa didengar dan dihargai. Berikut ini adalah beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi dan proses komunikasi. Yang kedua, komunikasi dan komunikan. Yang ketiga, hukum komunikasi. Yang keempat, arah aliran komunikasi. Yang terakhir, ada contoh komunikasi yang sehat di lingkungan organisasi. Jadi kita masuk ke inti pembahasan pertama, yaitu definisi komunikasi serta elemen-elemen proses komunikasi. Jadi apa sih itu definisi komunikasi? Jadi definisi komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari satu orang ke orang lain agar pesan tersebut dipahami. Lalu elemen-elemen proses komunikasi, yang pertama ada pengirim, ada pesan, saluran, penerima, umpan balik, dan gangguan. Lalu, kita masuk ke inti pembahasan kedua, yaitu peran dan karakteristik komunikator dan komunikan. Jadi peran komunikator itu untuk menyampaikan pesan. Perannya itu yang pertama menyusun dan mengirim pesan, yang kedua memastikan pesan diterima dengan jelas. Lalu karakteristiknya yaitu jelas dan percaya diri, memahami perasaan orang lain. Lalu berikutnya peran komunikan atau penerima, yaitu orang yang menerima pesan. Perannya adalah menerima dan memahami pesan, memberikan umpan balik. Lalu karakteristik, mendengarkan dengan baik, terbuka, dan merespon yang tepat. Lalu poin berikutnya ada hukum komunikasi, respect, dan empathy. Apa sih hukum respect atau menghargai? Nah, jadi respect dalam komunikasi berarti menghargai lawan bicara dengan mendengarkan, memperhatikan perasaan, dan memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara. Hukum ini mendasari komunikasi efektif, karena saat ini menghargai orang lain, komunikasi akan berlangsung lebih lancar dan hubungan yang positif dapat terbangun. Kenapa sih respect itu penting? Membangun kepercayaan. Jadi ketika kita menghargai orang lain, mereka merasa dihargai dan lebih percaya pada kita. Kepercayaan adalah dasar dari komunikasi efektif. Lalu untuk meningkatkan keterbukaan, orang akan lebih terbuka untuk berbicara dan menyampaikan pendapat mereka jika mereka merasa dihargai. Lalu untuk mengurangi konflik, menghargai orang lain menghindari sikap merendahkan yang dapat memicu perbedaan pendapat atau bahkan konflik. Lalu bagaimana sih cara menerapkan respect dalam komunikasi? Yang pertama itu mendengarkan dengan seksama. Lalu yang kedua menghargai perasaan orang lain. Yang ketiga menggunakan bahasa yang sopan. Lanjutan dari materi sebelumnya, yang kedua ada hukum empati. Nah, hukum empati ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dalam komunikasi, empati memungkinkan kita untuk jadi hukum empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dalam komunikasi, empati memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain secara emosional, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Kenapa empati penting? Ya, karena untuk membangun hubungan yang kuat, untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kolaborasi. Lalu cara menerapkan empati di kehidupan sehari-hari, salah.
Jadi cara menerapkan empati itu yang pertama mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menunjukkan pengertian dan menggunakan bahasa tubuh yang positif. Nah, kita masuk ke poin berikutnya yaitu arah aliran komunikasi ke bawah. Jadi komunikasi ke bawah adalah aliran komunikasi dari atas ke bawah, ke bawahan dalam sebuah organisasi. Jadi, komunikasi ke bawah adalah aliran komunikasi dari atasan ke bawahan dalam sebuah organisasi. Biasanya, komunikasi ini digunakan untuk memperbaiki instruksi, arahan, atau informasi penting. Contohnya adalah saat manajer memberitahu tim tentang tugas atau kebijakan baru. Tujuannya agar bawahan mengetahui apa yang diharapkan dan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Lalu kita masuk ke materi berikutnya yaitu contoh komunikasi yang sehat di lingkungan organisasi. Yang pertama itu adalah, jadi yang pertama ada pertemuan satu-satu atau jadi yang pertama ada pertemuan satu-satu itu atau yang biasa disebut one on one. Seorang atasan secara rutin mengadakan pertemuan pribadi dengan karyawan untuk mendiskusikan perkembangan pekerjaan, mendengarkan kekhawatiran, dan memberikan dukungan. Ini menunjukkan perhatian dan membantu membangun kepercayaan. Lalu yang kedua ada saling menghargai pendapat, yaitu dalam rapat tim, setiap anggota diberikan kesempatan untuk berbicara dan memberikan ide tanpa interupsi. Misalnya, saat ada perbedaan pendapat, anggota tim tetap berbicara dengan sopan dan menghargai pandangan satu sama lain. Lalu yang terakhir ada transparansi dan kejelasan, yaitu seorang manajer menjelaskan dengan jelas tujuan proyek dan apa yang diharapkan dari setiap anggota tim, memastikan tidak ada kebingungan atau miskomunikasi. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari beberapa poin yang sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama, komunikasi dalam organisasi adalah proses penting yang melibatkan pengirim atau komunikator dan penerima pesan atau komunikan untuk saling bertukar informasi. Proses ini melibatkan penyusunan pesan, penyampaiannya melalui saluran komunikasi, dan umpan balik dari penerima. Lalu yang kedua ada prinsip komunikasi yang sehat, yaitu mencakup kejelasan, kesesuaian, dan pengaruh pesan yang baik. Yang ketiga terhadap beberapa aliran komunikasi yang digunakan dalam organisasi, yaitu komunikasi ke bawah, ke atas, horizontal, dan latihan dan lintas saluran, yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Untuk menciptakan lingkungan yang efektif, penting bagi organisasi untuk mengutamakan komunikasi yang terbuka, mendengarkan dengan aktif, memberikan umpan balik konstruktif, dan menjaga keterbukaan informasi. Yang terakhir ada komunikasi yang sehat dalam organisasi dapat meningkatkan kolaborasi, mengurangi kesalahpahaman, serta memperkuat hubungan antara anggota tim yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini adalah rekomendasi membangun komunikasi efektif dalam organisasi. Jadi yang pertama ada mendengarkan dengan aktif, yang kedua ada gunakan alat komunikasi yang tepat, berikutnya ada menggunakan komunikasi nonverbal yang baik, berikan umpan balik konstruktif, dan ciptaan suasana yang terbuka untuk diskusi.